Shalom, damai di hati. Segala pujian dan syukur kita persembahkan untuk Tuhan yang telah menganugerahkan hari baru buat kita, serta berkat-berkat berlimpah yang tidak terhitung. Karena itu, saya mengajak kita semua, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta para pendengar yang boleh mengikuti renungan pagi ini. Mari kita datang bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan mari kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Dan kami rindu mengawali hari ini. Kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Tolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukan itu dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah untuk kami Tuhan. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan hari ini Kamis tanggal 10 April 2025 terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan harian di pagi ini, hati-hati dengan uang. Saudara-saudaraku, uang memang bukan segalanya, tetapi tanpa uang di masa sekarang akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kita harus berhati-hati untuk mendapatkan dan menggunakan uang. Firman Tuhan mengatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Boleh kita baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Cara dan bentuk orang percaya memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah dalam ibadah telah mengalami banyak perubahan. Jika dahulu persembahan lebih banyak dalam bentuk natura, tetapi sekarang lebih banyak dalam bentuk uang. Menjadi pertanyaan etis bagi orang percaya adalah, apakah semua uang yang kita dapatkan dapat dipersembahkan kepada Tuhan Allah? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman hari ini, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Hal ini menegaskan bahwa uang darah ialah yang diperoleh dari hasil tindakan penipuan, pengkhianatan, dan berbagai kejahatan lainnya, tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan di bait Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak mempersoalkan bagaimana cara mendapatkan uang, karena begitu pentingnya peranan uang untuk membeli kebutuhan hidup. Jika tidak hati-hati, kita dapat saja terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan moral dan ajaran Tuhan Allah. Sebab mendapatkan dan memanfaatkan uang dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah akan menjadi sumber malapetaka. Seperti tertulis dalam Ayub 20 ayat 12-14, "Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya.
menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Tuhan Allah berkenan menerima persembahan dari hasil tindakan penipuan, pengkhianatan, dan berbagai kejahatan lainnya? Maleakhi 1 ayat 8 berkata, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membuang binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Dan dalam Yesaya 1 ayat 13 berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sebagai keluarga Kristen, ketika membuat keputusan, baik dalam hal keuangan, pekerjaan, maupun hubungan keluarga, harus selalu mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan ajaran Tuhan Allah dan prinsip moral yang benar atau tidak. Integritas iman dalam aspek hidup, bahkan seluruh aspek hidup, akan diberkatinya. Sebaliknya, akan menjadi kutuk. Karena itu, firman Tuhan pagi ini mengajak, mari kita pilih untuk hidup kita diberkati oleh Tuhan dengan tetap menjaga integritas iman dalam seluruh aspek hidup kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena firman-Mu selalu mengajarkan kami untuk menjaga prinsip hidup yang benar dan tidak tergoda oleh cara-cara yang salah. Tolong kami mengajarkan anak-anak agar hidup dalam hati yang jujur dan tulus, serta membuat keputusan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.